Halo Miss Eci, di video kali ini merupakan penjelasan tentang kaidah pencacahan disertai dengan contoh soal untuk memperjelas konsep yang akan aku ajarkan. Di dalam kaidah pencacahan ada 7 submateri. Yang pertama, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan digunakan jika suatu kejadian dapat terjadi dalam salah satu dari beberapa cara yang berbeda. Sedangkan aturan perkalian digunakan jika suatu kejadian dapat terjadi dalam beberapa cara sekaligus. Berikut contoh soalnya. Go. Di sini ada soal jika ada 3 cara untuk memilih jenis makanan, berapa cara untuk memilih satu jenis minuman dan satu jenis makanan? Nah, dengan aturan perkalian tinggal 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Udah. Submateri yang kedua adalah faktorial. Faktorial dari suatu bilangan n ditulis sebagai n faktorial. Ini adalah hasil kali semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Berikut merupakan contoh soalnya. Di sini ada soal, hitunglah 6 faktorial. Nah, artinya 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu sama dengan 720. Submateri yang ketiga adalah permutasi unsur yang berbeda. Permutasi adalah susunan berbeda dari suatu kumpulan objek. Jika ada n unsur yang berbeda, permutasi yang mungkin adalah n faktorial. Berikut merupakan contoh soal dari permutasi unsur yang berbeda. Soal permutasi unsur yang berbeda diberikan berapa banyak cara untuk mengatur 4 buku yang berbeda di rak. Rumusnya adalah Pn sama dengan n faktorial. N-nya berapa? N-nya di dalam soal ada 4. Berarti P4 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Submateri yang keempat, permutasi yang membuat beberapa unsur sama. Ini artinya jika terdapat beberapa unsur yang sama dalam suatu kumpulan, rumus permutasi harus disesuaikan. Berikut merupakan contoh soalnya. Nah, di sini diberikan soal berapa banyak cara mengatur huruf-huruf dalam kata mama. Nah, rumusnya adalah n faktorial per k1 faktorial x k2 faktorial x titik-titik sampai x kr faktorial. Nah, dalam soal ini n-nya adalah 4 karena kata mama terdiri dari 4 huruf. Jadi 4 per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Submateri yang kelima, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi di mana objek disusun melingkar dan pergeseran ke kanan atau ke kiri dianggap sama. Berikut merupakan contoh soalnya. Untuk subbab yang kelima diberikan contoh soal berapa banyak cara untuk menyusun 5 orang dalam lingkaran. Nah, rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Dalam soal ada 5 orang, jadi langsung dimasukin aja 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial dan hasilnya adalah 24. Yakin ya? Submateri yang keenam adalah permutasi berulang. Permutasi berulang terjadi ketika setiap objek dapat digunakan lebih dari 1 kali. Berikut merupakan contoh soalnya. Berapa banyak cara menyusun 2 angka dari 0 sampai 9 jika angka dapat diulang? Rumusnya itu adalah n pangkat r. Nah, di sini 0 sampai 9 itu 10. Tinggal dipangkat 2-kan saja karena 2 angka dari 0 sampai 9. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Submateri yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari suatu kumpulan tanpa memperhitungkan urutan. Rumusnya adalah nr sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. Berikut merupakan contoh soalnya. Oke, yang terakhir. Di sini ada soal berapa banyak cara memilih 3 buah dari 7
buah yang berbeda, rumusnya adalah NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. N-nya berapa? N-nya ada 7 buah. Dan R-nya berapa? R-nya ada 3 buah. Berarti 7, 3. Tinggal dimasukin aja ke dalam rumus. 7 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 7 dikurang 3 faktorial. Hasilnya segini, lalu hasil akhirnya adalah 35. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.